Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dela Triwijayanti dengan NIM 20200826265. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan just in time pada PT Alinko. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas tentang penerapannya, kita harus tahu terlebih dulu pengertian dari just in time itu apa sih. Nah, just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier secara tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh bagian produksi, sehingga akan menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang dan biaya penyimpanan barang di gudang. Just in time ini juga adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan menciptakan waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran ini, dari sistem just in time ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbunnya barang. Pada sistem persediaan just in time ini dapat membantu manajer untuk menggunting biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas saluran. Next. Nah, berikut ini adalah tujuan dari just in time. Yang pertama itu adalah meminimalkan persediaan yang ada. Yang kedua, mengeliminasi biaya penyimpanan. Yang ketiga, mengeliminasi kesalahan produksi dan ketidakseimbangan persediaan sehingga dapat mengurangi pemborosan. Next. Berikut ini adalah profil perusahaan, yaitu PT Alinko merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pembuatan produk-produk kelistrikan. Produk yang dihasilkan pada perusahaan ini berupa kemasan listrik seperti kabel, pipa, kecut, klem pipa, dan kontak distribusi. Next, selanjutnya adalah latar belakang penggunaan just in time pada PT Alinko. Nah, apa sih kenapa PT Alinko ini harus menggunakan sistem just in time ini? Nah, ternyata pada tahun 2015 itu terjadi permasalahan pembengkakan biaya pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi di PT Alinko. Nah, pada 2015 itu PT Alinko ini mengalami pembengkakan biaya karena kelebihan membeli bahan baku sebesar 34.202.000 dalam memenuhi kebutuhan produksi klem kabel. Nah, pembelian terlalu banyak ini juga akan mempengaruhi penyimpanan berlebih di gudang dan akan menimbulkan biaya penyimpanan di gudang berupa listrik, biaya gudang, dan biaya kebersihan. Maka dari itu, perusahaan dalam memproduksi harus mempertimbangkan biaya yang berhubungan dengan persediaan bahan baku supaya lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan produksi perusahaan. Next. Nah, berdasarkan penerapan just in time pada perencanaan kebutuhan bahan baku, dihasilkan sebanyak 59.760 kg. Nah, kebutuhan bahan baku dalam sistem just in time ini menimbulkan efisiensi pada pembelian kebutuhan bahan baku yang direncanakan perusahaan sebanyak 63.000
1.250 kg. Nah, selisih efisiensi kebutuhan bahan baku ini yang dirancang perusahaan adalah sistem just in time sebanyak 3.490 kg atau 0,06%. Jadi perusahaan PT Alinko ini bisa menerapkan sistem just in time agar tidak terjadinya kelebihan perencanaan kebutuhan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan produksi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan penerapan just in time pada biaya pemesanan. Nah, pada persediaan bahan baku ini, PT Alinko ini persediaannya sebesar 47.413.927. Nah, pembelian bahan baku dalam just in time ini menimbulkan efisiensi pada biaya pemesanan persediaan bahan baku dibandingkan dengan yang dilakukan perusahaan, yaitu sebesar 48.600. Nah, perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kuantitas bahan baku yang dibeli. Nah, sehingga dari penerapan just in time ini itu menimbulkan efisiensi biaya pemesanan persediaan bahan baku sebesar 1.186.073 atau 0,025%. Jadi perusahaan ini bisa menerapkan just in time sehingga biaya pemesanan bahan baku perusahaan tidak terlalu besar. Nah, dalam penerapan just in time ini itu sangat bisa diterapkan karena dengan adanya just in time ini juga akan menimbulkan efisiensi pada biaya pemesanan persediaan yang tadinya pada perusahaan itu bisa bahan baku itu 48.600 yang tadinya belum menggunakan just in time, setelah menggunakan just in time ternyata turun menjadi 47.413.927. Nah, dengan perbedaan biaya tersebut kita menjadi tahu dengan adanya sistem just in time ini juga dapat mengurangi biaya yang tidak digunakan atau boros seperti itu. Next, selanjutnya adalah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan analisis tadi, di mana perbedaan-perbedaan biaya dengan menerapkan just in time dengan yang tidak menerapkan just in time itu sangat berbeda. Dari jumlah yang biayanya dulu lebih tinggi dengan menerapkan just in time ini akan lebih sedikit dibandingkan penerapan yang pertama. Nah, maka hal ini dengan analisis tadi itu bisa dapat disimpulkan PT Alinko ini bisa menerapkan sistem just in time dalam memenuhi kebutuhan produksi dan akan meningkatkan efisiensi biaya produksi perusahaan serta menimbulkan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk produksinya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Next. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan terhadap persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi yang kurang efektif dan efisiensi karena terjadinya pemborosan pembelian persediaan bahan baku tidak terkait kontrak jangka panjang dengan perusahaan pemasok atau vendor dan penataan pabrik yang kurang teratur. Nah, dengan sistem pertimbangan-pertimbangan ini, yang selanjutnya itu adalah penerapan sistem just in time pada persediaan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan produksi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi karena menimbulkan penurunan pembelian persediaan bahan baku sebesar 34.202.000 dan menurunkan biaya pemesanan sebesar 1.186.073 dan biaya penyimpanan sebesar 3.336.956.
atas terjadinya persediaan baku tersebut dan mengusahakan untuk membuat perjanjian jangka panjang dengan perusahaan pemasok dan tata letak pabrik dibuat sistem berkelanjutan atau kontinu. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan dari perhitungan-perhitungan yang sebelumnya saya jelaskan. Dengan menerapkan just in time ini, itu sangat efektif dan efisiensi bagi perusahaan Alinco. Nah, karena apa? Karena dengan menerapkan just in time ini ternyata bisa menimbulkan penurunan pembelian persediaan bahan baku. Yang tadinya dalam membeli persediaan bahan baku ini, perusahaan Alinco ini yang tadinya sangat banyak, lalu bisa menurunkan bahan baku sebesar 34.202.000. Maaf, 34.202.000. Nah, selain itu juga yang tadinya penurunan biaya pesanan pada PT Alinco itu juga yang tadinya besar menjadi 1.186.073. Nah, ini tuh kita dapat simpulkan bahwa penerapan just in time ini sangat efektif bagi perusahaan PT Alinco ini karena bisa menurunkan biaya persediaan bahan baku, terus menurunkan pemesanan sebesar sekian, dan biaya penyimpanan pun juga semakin menurun atas tersediaan bahan baku tersebut. Nah, yang selanjutnya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya mohon maaf jika ada pitutur kata yang salah dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.